ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita kembali, dan malam hari ini kita akan membahas yaitu ayat 139 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian merasa hina, merasa lemah, merasa minder dan seterusnya. Wala tahzanu, jangan pula kalian bersedih hati. Wa antum, sedangkan kalian itu al-a'launa, termasuk umat yang berada dalam makom kedudukan yang tinggi. Wa antumul a'launa, bahkan kalian itu adalah umat yang tertinggi. Dulu sudah kita bahas ketinggian diri kita. Pertama ada pada masalah mempertahankan tauhid. Yang kedua ada pada kemudian apa kesungguhan kita dalam hal kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar maupun berdakwah di jalan Allah. Hal itu yang dulu sudah kita pernah sebut, bahkan kita menjadi umat terbaik di antaranya juga disebabkan beberapa hal tersebut. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian itu menjadi umat terbaik yang diproduk untuk manusia disebabkan karena kalian tetap melakukan amar ma'ruf maupun nahi munkar. Jadi tidak perlu wala tahinu, jangan merasa diri hina, jangan merasa rendah, inferior dan seterusnya. Wala tahzanu, jangan pula kalian bersedih hati. Kaitannya adalah ada perasaan merasa nanti akan tidak dibalas apa yang kita lakukan ini sebagaimana janji Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, berbisnis dengan Allah itu adalah bisnis yang pasti-pasti. Nah, jadi jangan pernah pula kita ingin menganggap kemudian tidak menepati janji dari pihak Allah. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan larangan untuk kita menghinakan diri, merasa diri hina, atau kemudian kaitannya dengan larangan untuk kita kemudian bersedih hati, itu adalah terkait erat dengan adanya keimanan dalam diri kita. Makanya di ujung dari ayat ini dikatakan oleh Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian memang orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kemudian Allah menyatakan jangan kalian merasa diri hina, rendah, jangan bersedih, itu kaitannya juga dihubungkan dengan ayat 140, Bapak Ibu sekalian. Kan konteks ayat-ayat ini kan masih terkait dengan masalah perang Uhud, Bapak Ibu sekalian. Karena dalam surah Ali Imran ini memang banyak kemudian fokus membincangkan tentang masalah perang Uhud, satu perang di dalam Islam yang sangat penting juga. Makanya di ayat 140 ini Allah menjelaskan kaitannya. Wah, biasa Bapak Ibu sekalian, orang kalau baru saja kalah akan merasa minder. Meskipun mohon maaf, untuk perang Uhud itu kita tidak benar-benar dalam posisi kalah. Sebab kalau mau dibanding perang Badar itu, Bapak Ibu
sekalian, itu kita bisa membunuh, yang kalau saya maksud kita itu adalah umat muslim dengan Nabi Muhammad, itu bisa membunuh 70 orang tentara musyrik Quraisy dan menawan 70-nya, Bapak sekalian. Itu di perang Uhud, ya ini masalah jumlah, Pak. Ya, begitu pula kemudian umat muslim itu terbunuh, Pak, 70 juga. Tetapi tidak ada satupun orang mukmin yang tertawan. Mengapa? Karena sesungguhnya perang itu kan kita kemarin sudah bahas, terjadi dalam 2 sesi. Nah, yang pertama kita menang. Lalu kemudian orang pasukan pemanah tidak disiplin, mereka berebut apa itu namanya harta rampasan perang. Padahal yang membagi itu adalah Allah dan Rasulnya. Nah, hingga akhirnya berakibat pada baliknya kemudian tentara kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid itu dikuasainya kemudian Bukit Uhud dan dia kita yang dibombardir. Kemarin sudah disebutkan ayat-ayatnya, berlari mereka tunggang langgang bahkan meninggalkan Nabi Muhammad. Dipanggil mereka pun tidak berbalik, hingga akhirnya orang-orang yang terlibat dalam baiat dipanggil, baru kemudian bisa terkumpul kembali. Karena akhirnya pasukan Islam kembali lagi, Pak, untuk memerangi tentara kafir Quraisy, yang berakibat akhirnya mereka benar-benar mundur pulang menuju ke selatan, yaitu menuju ke Makkah. Jadi di situ saya katakan sebenarnya umat Islam tidak sama sekali kalah, tetapi umat Islam mengalami guncangan yang luar biasa. Sebab kan ada, saya pernah sampaikan ya Bapak Ibu, ada kesan yang salah dengan perang Badar. Waktu perang Badar 313 kita berhadapan dengan 1000 orang lalu menang. Nah, ada semacam tertanam pikiran-pikiran bahwa kalau yang namanya perang bersama Rasulullah itu pasti menang. Nah, itulah yang kemudian tersiar. Padahal Allah selalu mewanti-wanti pesan, kaitannya perang Badar itu kami loh yang menolong kalian. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar wa antum adillah, meskipun keadaan kalian waktu itu adillah, terhina. Karena memang dihinakan tak kita oleh kekuatan orang kafir Quraisy. Terlebih lagi jumlah sedikit, dengan peralatan tempur yang tidak memadai, mau menang itu dari mana Pak arahnya? Begitu. Tetapi Allah memberikan kemenangan kepada umat muslim. Sebab perang Badar ini penting Bapak Ibu sekalian, yang disebut Yaumul Taqal Jam'ah, disebut Yaumul Furqan. Itu hari yang menentukan, Pak. Perang pertama itu harus jelas, yang benar harus menang. Nah, maka dalam Yaumul Furqan itu umat Islam dimenangkan oleh Allah. Cukup. Itu kalau perang Badar sampai kalah, Pak, habis. Gitu. Tetapi ketika perang Badar menang, secara politik pun Pak, pamor Nabi naik di Madinah. Gitu. Jadi orang berpikir, wah, hebat juga ya Muhammad ini. Karena orang memikir kan strategi perangnya seperti apa. 313 menang melawan 1000. Padahal mereka sudah diingatkan gitu, Allah yang menolong. Karena nanti bilang-bilang ini ya kita memang luar biasa seterusnya itu. Nah, tapi orang melihat kan ada pada keberhasilannya. Maka jangan kira orang lalu mulai memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad yang dulu mungkin masih ambil jarak, Pak, masih gimana ini, bisa dipegang nggak ini Muhammad. Akhirnya kemudian bisa memberikan kepercayaannya. Apalagi prestasi Nabi yang lain, misalnya bisa mengakurkan 2 suku utama yang kemudian menopang Madinah,
yaitu suku Aus dan Khazraj. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Dan pasca perang Uhud itu Bapak Ibu sekalian, ya diakui tidak sedikit mental umat Islam yang down, Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka bersedih karena beberapa yang meninggal, dan kemarin juga sudah disebut yang meninggal dari umat Islam pun dalam keadaan dimutilasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu, maka ayat ini berusaha menghibur tapi sekaligus menguatkan umat Islam. Iyam saskum qarbun, jika kalian mendapatkan luka dalam peperangan, faqad massal qauma qarbun misluhu, sesungguhnya luka yang seperti itu pun pernah juga menimpa kaum itu tak sebelumnya. Ingat perang Badar, 70 orang mereka tewas, 70 yang lain tertawan. Sekarang cuma 70 saja kalian tewas. Tidak ada satupun di antara kalian yang tertawan. Apa yang membuat kalian tetap bersedih hati? Yang membuat kalian kemudian menjadi lemah semangat, begitu? Yang membuat kalian bersedih? Iyam saskum qarbun, jika luka itu menimpa kalian, faqad masal qauma qarbun misluhu, bahwa kaum itu pun ya telah tertimpa juga oleh luka yang sejenisnya pada masa perang Badar. Yang harus diingat umat Islam, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu maksudnya adalah hari-hari terkait masalah kemenangan, Pak. Maka mohon maaf, tidak heran dalam bahasa Indonesia pun ada disebut, oh ini hari kita. Ketika kita mendapat kemenangan, Pak, kita bilang hari ini hari kita. Bahkan belum dapat kemenangan, untuk meyakinkan diri pun kita bilang, tenang saja kawan-kawan, hari ini milik kita, hari ini hari kita. Makanya Al-Quran juga, orang Arab juga biasa menyebut kalimat yang sama. Wakil kal ayyamu, dan hari-hari itu, hari-hari kemenangan itu, Pak Ibu, nudawiluha bainan nas. Ini secara sunatullah ternyata kami gilir, Pak, di antara manusia. Gilir, Pak. Dan nanti akan terlihat siapa yang kemudian setia dengan sunatullah itu biasanya jadi pemenang. Dan mohon maaf, umat Islam sudah membuktikan, perang Uhud itu membuktikan bagaimana umat Islam itu sederhananya tidak mau mengikuti kepada sunatullah itu. Setidaknya adalah kan keberhasilan perang itu, Pak, kaitannya kan bukan hanya semata-mata jumlah pasukan, bukan semata-mata senjata, itu semua penting, Pak. Tetapi lebih penting lagi, Bapak Ibu sekalian, adalah menyatunya pasukan ini. Meskipun jumlah sedikit, tetapi mereka padu pada kekompakan pasukan. Dan mungkin kompak pasukan ini jika kemudian taat kepada pemimpin. Dalam hal ini, waktu itu Nabi Muhammad SAW sebagai komandan perangnya. Nah, apa yang terjadi, Pak? Di perang Badar tidak terjadi itu. Ketika umat Islam semuanya pokoknya mereka teguh, sabar, taat kepada pimpinan. Di perang Uhud sudah mulai itu ketaatan kepada pemimpin itu dilanggar. Sehingga apa yang terjadi? Nah, Nabi sudah berpesan kepada pasukan pemanah, apapun yang terjadi, jangan kalian tinggalkan posisi kalian. Itu kan sudah berpesan Nabi. Nah, karena Nabi ngerti, Pak, sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin yang dekat dengan kita, waduh, yang ikut perang ini sudah motivasinya macam-macam ini. Ya, ada yang nilai kalimat ilahi yang mulia, tapi ternyata ada juga yang karena harta rampasan perang, mesti menang kok, tenang aja, mesti menang gitu. Wah, gitu lah. Nah, dan Allah justru karena ingin kita
tidak diberi kemenangan mutlak masa itu, biar mereka mengalami satu penderitaan juga demi untuk kekuatan berikutnya. Nah, maka disebutkan watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Selama kita pegang prinsip sunatullahnya itu dengan baik, ya insya Allah kemenangan ada di pihak kita, tanpa untuk menegasikan, menafikan satu faktor penting, yaitu pertolongan Allah gitu. Tapi pertolongan Allah turun itu Bapak Ibu sekalian juga terkait dengan seberapa besar usaha kita. Itu satu hal yang hendak pesan disampaikan oleh Allah, sehingga ayat ini sampai saat ini pun tetap kita butuhkan dan diharapkan tetap kemudian menjadi kekuatan bagi umat Islam. Sehingga ayat ini tidak hanya kemudian sajian sejarah yang sepi dari makna, tidak, tapi ada poin-poin yang penting jadi pelajaran untuk kita semua. Karena perang itu terbukti akan ada penjelasan bahwa harus sabar, gitu Pak ya, harus kemudian ada keterikatan, makanya melarikan diri dari medan tempur itu masuk kategori dosa besar. Kemudian strategi yang bagus sudah ditunjukkan lagi. Uhud itu secara strategi sudah luar biasa. Ya, mulai dari kita berkemah di mana, kita berkemah di tempat yang ada sumber mata air, meskipun itu ada atas usulan sahabat. Karena pada awalnya Nabi menetapkan kita berkemah di sini, lalu sahabat itu maju. Ada yang mengatakan riwayat itu di perang Badar, tapi ada juga yang mengatakan ini di perang Uhud gitu. Nah, maaf Rasulullah, apakah Anda menetapkan kita berkemah di sini ini merupakan keputusan Allah? Karena kalau keputusan Allah, Bapak Ibu sekalian, tentu mereka yang apa jawabnya? Ini keputusanku, kata Rasulullah. Nah, kalau beliau kan sebagai Rasul tentu harus ditaati, tetapi kan sebagai manusia tentu bisa kita kemudian untuk usul. Karena sebelum perang itu kan Nabi juga sudah bermusyawarah, ya. Maka akhirnya sekaligus mohon maaf Rasulullah, kenapa kita tidak berkemah di sana saja? Oh, memangnya kenapa di sana? Di sana kita dekat dengan mata air. Rasulullah terima Pak Ibu, dan kemudian oke, kita berkemah di sana. Itu sudah pemilihan tempat berkemah, terus posisi ya, Nabi memilih tempat yang tinggi, yaitu di bukit dan seterusnya. Strategi sudah, macam-macam sudah. Nah, tinggal bagaimana kemudian manusianya setelah itu. Nah, jadi banyak pelajaran ini kita. Watil kalayamu nudawiluha bainan nas. Itu satu itu. Supaya manusia tahu kemenangan itu digilir, disilih bergantikan. Tidak ada orang menang terus begitu, itu tidak ada. Tapi silih berganti. Satu itu. Yang kedua, tujuan kalian mendapatkan duka, mendapat kekalahan itu waliya'lamallahu alladzina amanu, supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman, dalam pengertian benar-benar beriman. Sebab begini Bapak Ibu sekalian, sebelumnya sahabat-sahabat itu kan semacam mengajukan proposal kepada Rasulullah SAW. Rasul, ini orang munafik kan luar biasa sepak terjangnya itu. Tolonglah Rasulullah, nama mereka itu kemudian diekspos. Siapa aja nama-nama orang-orang munafik itu. Gitu Pak, itu permintaannya. Ya Rasulullah tidak mengabulkan Pak. Sebab kita mengerti kalau nama mereka diekspos, mereka minta bukti. Apa buktinya? Bahwa kami ini munafik. Nah, tapi permintaan mereka itu dikabulkan oleh Allah Pak, dengan perang Uhud. Mengapa? Sebab di perang Uhud terbukti orang beriman itu akhirnya
kan belum perang saja sepertiga pasukan nyempal. Nah, jumlah pasukan kita lebih sedikit, udah begitu sepertiganya nyempal. Ternyata apa? Itu kesepakatan dengan Mekah. Ayo kalian kirim pasukan. Maka perang Uhud itu kan kita pernah sampaikan, perang misi balas dendam dari Mekah. Di dalam Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul punya ini juga Pak, punya maaf, punya rencana juga. Sama insya Allah Mekah itu sudah dengan Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan. Tujuannya kita satu, hancurkan, binasakan Muhammad dan kekuatannya di Madinah. Nah, ketemu mereka saling merancang kemudian, termasuk dengan cara itu tadi, dengan pasukan kirim Pak, ya, ikut mereka perang, tapi sesuai rencana. Nanti kalau perang mau mulai, mereka keluar. Harapannya apa? Harapannya Ibu membuat semangat pasukan yang lain habis. Nah, jadi begitu. Sudah sedikit, ada yang nyikir lagi. Padahal meskipun sedikit, itu seandainya ada dapat bantuan lagi Pak dari luar ternyata. 100 orang bergabung dengan kita, itu semangat akan tambah luar biasa. Maka ada juga perang itu model seperti itu. Pasukan yang sudah terjun berapa, yang lainnya simpan. Pasukan yang lain juga nggak ngerti Pak. Nanti pas detik-detik mau pecah perang, baru mereka datang di itu. Satu, kekuatan untuk yang tadinya merasa cuma berapa orang. Alhamdulillah, meskipun musuh banyak, tapi kita dapat kekuatan tambahan. Lumayan. Di pihak musuh itu lumayan juga Pak melihat. Datang bantuan. Nah, begitu. Itu rencana mereka. Nah, ini kebalikannya, nyempal keluar. Makanya nanti di dalam Al-Kabair, Al-Firaru Minazafi, melarikan diri dari medan tempur, itu masuk kategori dosa besar. Nah, begitu. Nah, nyempal. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Umat Islam kan kita lihat siapa aja tuh. Ya Allah. Istilahnya itu mama apa? Gak nyangka tuh kalau Pak Anu itu benar gitu, ya kan?